Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teori kinetik gas dan termodinamika. Dan sub pembahasan kali ini yaitu latihan 2 teori kinetik gas dan termodinamika. Untuk selanjutnya perhatikan lanjutan pembahasan soalnya untuk episode kali ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang ditampilkan soal yang ke-8 ya. Suatu gas monoatomik volumenya 50 cm3 pada tekanan 10,5 Newton per meter kuadrat ya. Secara tiba-tiba gas dimanfaatkan menjadi 10 cm3 melalui proses adiabat. Hitung tekanan gas sekarang. Nah, ini 1,4 itu konstanta Laplace ya. Jadi kalau kita bahas ya seperti ini. Oke. Nah, ini saya tambahkan ya. Karena tidak kayaknya window-nya ya gitu. Nah, ini gamma konstanta Laplace. Ingat ya. Nah, di sini berarti P1 itu 50 cm3 ya. Kemudian tekanan P1-nya 10 pangkat 5 Newton per meter kubik ya. Nah, kemudian dimanfaatkan itu berarti dikembalikan ke posisi awal gitu ya. Kayak apa kayak jarum suntik ditekan ya, ada nyedot obat kemudian ditekan, itu berarti pada saat ditekan itu berarti dikembalikan ke posisi awal ya. Oke. Volume yang kedua, ini volume 2 itu 10 cm kubik ya. Nah, ditanyakan berapa tekanannya sekarang itu ya. Adiabat ya. Pada saat adiabat itu berarti tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dengan luar sistem ya. Tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada kalor yang keluar dari sistem gitu ya. Oke. Nah, nanti rumusnya gini, P1 P1 pangkat gamma sama dengan P2 P2 pangkat gamma ya. Nah, atau boleh begini, P2 sama dengan, nah ini berarti P1 Pi 1 pangkat gamma ya. Kemudian dibagi dengan Pi2 pangkat gamma ya. Nah, nanti akhirnya ini P2 sama dengan ya, P2 ya. Nah, ini tinggal begini, P1 kurung ya, Pi1 per Pi2 pangkat gamma ya. Ya, tinggal masukkan saja, ini berarti 145, kemudian ini Pi1-nya dulu. Iya, iya benar. 50 per 10 ya. Oke. Ini pangkat gamma-gamanya 1,4 ya. Nah, ini 10 pangkat 5. Nah, kali 5, 10 pangkat, betul, sorry. 5 kali pangkat ya, bukan 10. 5 kali pangkat 1,4 ya, gitu. 5 kali 1 pangkat 0,4. 5 kali, iya, 5 kali, apa, 5 pangkat 1,4. Kok sorry, balik kotannya, gitu. Nah, ini harus pakai kalkulator ya. Balik kalian nulisnya gini aja lah. 5 k 5 10 pangkat apa 5 pangkat 1,4 kali 10 pangkat 5. Tolong dicari pakai kalkulator ini ya di rumah. Oke. Nah, ini berarti Newton per meter kuadratnya itu. Nah, selesaikan yang 5 pangkat 1,2 1,4-nya ya, biar hasilnya pas. Oke. Itu soal nomor 8 ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 9. Sejumlah gas berada dalam sebuah ruangan bersuhu 27 derajat Celcius, tekanan 6 atmosfer, dan massa gaasnya 0,6 kg per meter kubik. Gas tersebut mengalami suatu proses sehingga suhunya naik menjadi 87, tekanannya menjadi setengah kali semula. Itu massa jenis sekarang. Oke. Nah, ini kok ada massa jenis ini, teman. Tenang kita kerjain ya. Caranya seperti ini nanti. Boleh kalian diketahui dulu itunya, cara langkahnya ya. Ini berarti T1-nya itu sebenarnya 27 ya. 27 derajat. Ini berarti ditambah 273 ya. Berarti 300.
Kelvin ya. Kemudian massa jenisnya Rho itu 0,6 kilogram ya per meter kubik. Kemudian tekanan awalnya ini Rho 1 ini P1 ya. P1 itu 6 atmosfer ya. 6 atmosfer atau boleh saja disebut P ya. P. Nah, kemudian P2-nya itu setengah kali P1 ya atau setengah P ya. Atau 3 ya, 3 atmosfer ya. Kenapa? Karena setengahnya ya. Nah, berikutnya suhu yang terakhir T2 itu 87 ya. 87 derajat Celcius kalau ditambah 273 tuh ya. Kalau ditambahkan dengan 273 itu berarti hasilnya ya. Nah, 273 sorry. Ya. 273 ya ditambah 87 ya. Nah, gitu. Nah, ini 360 ya. 360 Kelvin ya. Oke, Kelvin. Nah, sekarang pakai rumus apa gitu ya? Rumus apa? Nah, ini rumusnya. P1 per T1 sama dengan P2 P2 per T2 ya. Ingat di sini masa partikel gas yang ada di ruang pembakaran itu awal dan akhirnya sama ya. Berarti nanti di sini massa sama dengan massa jenis kali volume ya. Oke. Nah, berarti untuk P1 ya, atau P sama dengan massa per massa jenisnya gitu. Nah, tinggal masukkan maka P1 ya. P1 sama kalikan dengan massa per rho 1 dibagi dengan P1 ya. Kemudian di sini juga sama di kanan. Berarti P2 massa per rho yang kedua ya per T2. Nah, jadi nanti masanya coret ya, masanya coret. Nah, tinggal rho satunya kalikan ke bawah. Maka P1 per ya, rho 1 kali T1 sama dengan P2 per rho 2 T2. Nah, ini rumusnya. Nah, jadi nih. Nah, sekarang tinggal masukkan ya, gunakan rumus atas. Berarti P1 per rho 1 ya. P1 ini pakai ini sama dengan P2 P2 per rho 2 T2. Nah, P1-nya berapa? P1-nya 6 ya. Kemudian rho 1-nya di situ 0,6. Kemudian T1-nya 300 ya. 300 Kelvin. Sebelah kanan P2 itu berarti 3 ya. 3 per nah, ini rho 2 ditanyakan. Rho 2 T2-nya 360 ya. 360. Oke. Sekarang ini coret ini ya. Coret ya. Coret. Kemudian ini nolnya juga sama ya. Tuh. Ya. Nah, ini berarti 2 ya di sini. Pindah ke atas. 2 dibagi dengan 0,6 ya. Ini sebenarnya bisa dicoret langsung kali 30 ya. Nah, sama dengan 1 ya. 1 per rho 2 kali 36 ya. Oke. Maka nanti rho 2 dapat ya. 3 dapat 30 kali 0,6 kan berarti 6 kali 3 ya. Dibagi dengan 2 kalikan 36 ya gitu ya. Ini aja coret dengan ini ya. Nah, maka massa jenis yang kedua itu ya. Nah, 6 di sini 6 ini kan ini 6 hasilnya ya. Coret dengan ini ya. Tuh. Ini masih 2 ya. Maka hasilnya itu seperempat ya. Hasilnya seperempat. Ini kan berarti 3 dengan 6 kan 2 ya. 2 kali 2 berarti seperempat. Nah, oke. Itu. Nah, ini berarti hasilnya seperempat ya. Ya. Seperempat kilogram per meter kubik gitu ya. Atau 0,25 boleh lah. 0,25 ya, kilogram per meter kubik. Itu massa jenis ketika suhunya naik menjadi 87 derajat Celcius dan tekanannya menjadi setengah kali semula. Oke. Itu soal nomor 9 ya.
Berarti ini rumusnya yang tadi, rumus cepat nih. Langsung ke pembahasan berikutnya. Nah, nomor 10, hitung volume 20 gram SO2 dengan berat molekul 64 ya, pada suhu 27 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, di mana 1 atmosfer 1,0 ya, sini ada 1,01 1045. Ya, jika SO2 itu berkelakuan seperti gas ideal. Nah, perhatikan ya. Nah, di sini harus menggunakan kalkulator ya, karena ini rumit. Rumitnya ya angka-angkanya kecil-kecil gitu ya. Nah, dengan catatan nanti ada konstanta gas ya, ini tidak tertulis di sini. Untuk konstanta gas biasanya di fisika pakai 831 ya, 0 joule kilogram per mol ya, gitu. Joule per kilogram mol gitu ya. Ya. Nah, oke, langsung diketahui aja ya volumenya berapa ya. Ketika masanya ini 20 gram ya, 20 gram. Kemudian ini buat kilogram 0,02 ya, kilogram. Kemudian berat molekulnya BM ya, itu 64. Suhunya 27 ya, itu 27 derajat Celcius, berarti 300 ya, tambah 273 ya, Kelvin ya. Oke. Kemudian tekanan kebetulan di situ udah kalikan aja ya, 1 atmosfer ya. Berarti 1,01 10 pangkat 5 ya, Newton per meter kuadratnya. Oke, pakai rumus apa? Pakai ini ya. PV sama dengan NRT ya. Oke, NRT. Nah, kemudian P nanti dapat atau ditulis dulu P sama dengan massa per BM ya. Ingat, bisa massa per AR, bisa massa per MR ya. Kali R kali T betul. Nah, berarti volumenya dapat nantinya. Nah, M kali R kali T per tekanan kali berat molekul ya. Gitu ya. Masukkan ya. Maka volumenya sama dengan ya. Masukkan ini agak panjang. Berarti 0,02 itu kan berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Kemudian R-nya 8310. Kemudian T-nya di situ ada 300 Kelvin ya. 300 Kelvin ya. Kemudian P-nya 1,01 kali 10 pangkat 5, berat molekulnya 64 ya. Kayak kita pakai kalkulator ya. Pakai kalkulator. Atau ini coretan dulu ininya ya. Apa? Pangkat tidak sebenarnya ya. Ini dengan 300 ya. Ya. Berarti ini naikkan nanti ke atas ya. Naikkan. Nah, nanti diperoleh bahwa ini hasilnya jadi dari saya tidak lurus ya. Ini berarti 2 kali 8310 kalikan 3 ya. Ya. Kalikan 3 1,01 kalikan 64. Nah, ini 10 pangkat 5-nya naik menjadi 10 pangkat minus 5 ya. Oke. Ayo kita kalikan pakai kalkulator aja biar cepat. Ya, 8310 dah kalikan dengan 2 ya. Dah kalikan dengan 3. Oke. Terus dibagi dengan 1,01 ya. Dibagi lagi dengan 64 ya. 64. Tolong diperiksa lagi nanti di rumah ya. Nah, hasilnya 771 ya. Oke. 771 koma 35 ya. Nah, ini 10 pangkat minus 5 meter kubik. Ya. Nah, atau boleh begini. Boleh begini. Nah, tidak pakai pangkat tidak sebenarnya ya, pangkat sebenarnya nih. Berarti tinggal
balik lagi ke sini, berarti 0,00 ya 7 7 ya 71 ya meter kubik deh gitu. Nah itu volume gas saat itu. Gampang ya, itu nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hitung tekanan dari 30 cm kubik uap air, berat molekulnya 12, uap air itu H2O ya, yang masanya 2,5 gram pada suhu 400 Kelvin. Anggap gas ideal ya. Nah, ini ditanyakan tekanan ya. Nah, kalau tadi ditanyakan volume. Nah, gimana caranya? Nah, boleh kalian mengerjakannya dari tahap diketahui ya. Nah, ini berarti volumenya 30 cm kubik, buat meter kubik berarti 30 kali ya sering 30 kali 10 pangkat minus 6 ya. Oke, meter kubik. Kemudian berat molekulnya ya, Bm itu 18, H itu 2 ya, H2O ya. Kemudian masanya di situ 2,5 gram buat kilogram, min 3 ya kilogram. Kemudian suhunya di situ 400 Kelvin ya, Kelvin. Nah, pakai apa? Pakai ini. Pp sama dengan nRT ya. Nah, maka Pp sama dengan dari segi M per berat molekul ya, atau AR atau MR boleh lah. R kali T. Nah, ditanyakan V. Berarti tinggal MRT per MRT per volume ya, kali BM ya, sorry, kelewat. Nah, tinggal masukkan, ya, tinggal masukkan tekanannya. Nah, di sini berarti 2,5 ya, 2,5 kali 10 pangkat minus 3 kalikan 8310 ya, kosong. Nah, kemudian kalikan 400 ya, kalikan 400 ya, dibagi dengan volumenya di situ 10 pangkat minus 6 ya. Oke, berat molekulnya 18. Susah ya, susah angka-angkanya ya. Nah, ini boleh naik ke atas ya. Ya, ini naik ke atas ya. Nah, ini aja nolnya coret aja nih. Nah, ya. Nih. Dah. Terus yang ini naik ke atas ya. Nah, jadi ini atau boleh dicoret ini dengan ini ya. Nah, ini berarti hasilnya nih 2,5 kali kali 831 ya. Kalikan 4 ya. Terus dibagi 3 kali 18 ya. Nah, ini 10 pangkat 5 ya. 6 dengan coret, berarti 10 pangkat 5 ya. Oke, pakai kalkulator yang dah susah ya. Nah, hasilnya kita kalikan 2,5 ya. Kali 831 31 nah, kemudian kalikan 4. Oke. Nah, ini hasilnya 8310 ya. 8310. 4 kali 2,5 aja udah 10 ya. Waduh. Kalikan 10 8310 ya. Dibagi dengan 3 ya. Dibagi dengan 3 ya. Terus dibagi lagi dengan 18 ya. Ya. Nah, ini hasilnya 153,88 ke sana ya. Nah, kita ganti aja dengan 153 ya. 153,88 ya. 10 pangkat 5 Newton per meter persegi gitu ya. Oke, itu tekanan gas ketika keadaan suhunya 400 Kelvin. Oke. Nomor 11 ya. Mudah-mudahan ada pencerahan untuk kalian. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 12, hampir mirip dengan yang tadi. Gas menempati ruangan dengan volume 20 cm kubik, suhunya 300 Kelvin, mengalami proses isobar sehingga volumenya menjadi 45 cm
kubik. Hitung tekanan gas jika usaha luar gas 9 joule ya. Ini bagaimana nih caranya? Nah, caranya begini, cari dulu tar, tekanan gas tinggal nyari aja dari sini karena volumenya ya tidak ada pengaruh di sini suhunya tidak ada pengaruh. Nah, jadi kalian langsung aja ke sini. Berarti volume 2 itu 45 cm kubik, kemudian volume 1 itu apa 20 cm kubik. Ya. Suhunya ini tidak pengaruh nih. Kenapa? Karena tidak ditanya berapa suhu akhir gitu ya. T1-nya itu 300 Kelvin. Kecuali ditanya berapa sih suhu akhirnya. Nah, karena di sini sudah ada perubahan volume ya dari 20 menjadi 45, ya udah tinggal langsung kita cari tekanan. Karena usahanya sudah ada adalah 9 joule ya. 9 joule ya. Gitu. Nah, jadi gimana? Tinggal W sama dengan P kurang P2 dikurangi P1 ya. Oke. Nah, P-nya di situ ditanyakan karena ini 9. Ini P kurung, nah di situ 45 nih. 45 dikurangi ini kubik ya. Dikurangi 20 ya. Nah, ingat kubik ya. Centimeter kubik ke meter kubik berarti 10 pangkat minus 6 ya. Oke. Minus 6. Nah, sekarang ini 9 ya. Ini berarti 25 ya. 25 ini kalikan 10 pangkat minus 6. Nah, tekanan dapat nih. Nah, berarti 9 dibagi dengan 25, 10 pangkat minus 6 ya. Oke. Tinggal 9 per 25 aja gitu. Ya. Gampang nih soalnya. Ya. Ini 0,36 ya. 0,36. Nah, ini pangkatnya naik ya. 10 pangkat 6. Atau di sini 36 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Nah, kalau ditanyakan suhu ini kepalang udah ada suhu, ya udah tinggal gini. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kalau ditanyakan berapa sih suhu akhirnya gitu ya. Udah. Nah, berarti P1-nya 20 ya, T1-nya 300 ya. Di sini P2-nya 45. Nah, udah. Ini T2. Nah, udah jelas nanti T2 itu berarti tinggal 45 kalikan 300 berarti 30 ya. 30 ya. Ini ada dengan ini 2 ya, 2. Ini sebenarnya 15 ya. Nah, berarti T2 itu berarti 45 kali 15 ya. 45 kali 15. Nah, tinggal ngitung aja. 45 kali 15. Ya. Nah, ini diperoleh 675 suhu akhirnya. 675 Kelvin. Itu cara menghitung suhu ketika proses isobar ya. Begitu ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, oke. Satu gas ideal berada dalam suatu sistem mengalami proses gas dan menyerap kalor sebesar 800 Joule. Hitung efisiensi mesin tersebut. Nah, oke. Nah, boleh di sini lagi apa jumlah kalornya ditulis 800 ya, Joule. Nah, efisiensi kan kita punya rumus itu W per Q. Usaha per jumlah kalori yang diserap. Nah, cari dulu usahanya. Usahanya berapa sih? Usaha sebenarnya sorry, luas luas grafik ya, luas grafik. Nah, jadi gimana? Ya udah, ini segitiga nih, segitiga ini. Jadi luas segitiga kan? Nah, tinggal setengah kurung ya. Nah, 7 dikurangi 1 berarti 6. 6 liter ya. 6 ya. Oke. Kemudian 4 dikurangi 2 berarti 2 ya. 2 ini. Nah, berarti 2 kali 10 pangkat 5 kali dengan 6. Ingat di sini liter. 10 pangkat minus 3. Awas konversi satuannya. Coret nih. Nah, ini dengan ini 5 dengan min 3. Nah, berarti 2 dengan 3 ya. Berarti 6 ya. 6 kali 10 pangkat 2
ya. Atau di sini 600 joule. Nah, efisiensi itu usaha per jumlah kalor, ya. Efisiensi kerja nih. Berarti 600 ya. 600 per 800, ya. Kalikan dengan 100% ya. Kalikan dengan 100%. Ya. Nah, ini hasilnya 3 per 4 kan? 3 per 4 nih. 3 per 4 kali 100% berarti 75%. Jadi efisiensi mesin ya untuk soal seperti ini itu 75%. Gampang ya, cari dulu usaha baru ke efisiensi. Ya. Lanjut ke pembahasan. Nah, ini soal nomor 14. Ini gampang ya, gampang. Sebuah mesin kalor tentunya ya. Itu efisiensinya 40%. 40%. Eh, ketika suhu rendahnya 500 Kelvin, hitung suhu tinggi mesin tersebut. Ini gampang sekali ya. Nah, jadi efisiensi sama dengan 40% ya. Kemudian suhu rendahnya T2, biasanya kita pakai notasinya 500 Kelvin ya. Nah, ini ditanyakan T1-nya berapa ya. Gampang dipakai ini. Nah, 1 ya. Mesin kalor berarti T2 per T1. Kalikan dengan 100 100% ya. Nah, ini berarti 40 ya, 40% sama dengan 1 dikurangi, taruh saja kita sebut X, kalikan 100% ya. Nah, nanti ini dengan ini itu hasilnya 0,4 ya. 0,4 1 dikurangi X ya. Berarti X sama dengan 1 dikurangi 0,4 ya. Oke, berarti 0,6. Nah, ini X itu kan berarti T2 per T1 ya. T2 per T1 ya. Oke, berarti dapat ya. Bentar, ini terlalu jelek nih. Oke. Ini per T1 ya. Nah, sama dengan 0,6 ya. Yang atasnya kita coret, kita hapus. Oke. Dan, nah berarti T1 dapat tentunya. T1 sama dengan berapa tadi? 500 ya, 500 dibagi dengan 0,6. Nah, hasilnya berarti 5000 per 6 ya. 5000 per 6 ya, gitu. Nah, gampang ya. 5000 per 6 Kelvin atau 2500 ya, 2500 ya. Nah, kalau salah nih. Ya, 2500 per 3 ya. 2500 per 3 Kelvin. Gitu ya. Itu soal untuk nomor 14 dengan suhu tinggi 2500 per 3 Kelvin. Ya. Nggak usah dipakai desimal segala. Yang penting kalian mengerjakan soal dengan benar. Ya. Pasti nilainya maksimum. Ya. Nah, kita sudah membahas 14 soal ya. Video 1 dengan video untuk latihan khusus soal ya. Mudah-mudahan kalian mendapat pencerahan dan lebih mengerti lagi sehingga mampu mengerjakan soal seperti jenis-jenis ini ya. Oke. Next video kita akan membahas tentang latihan yang ketiga, teori kinetika dan termodinamika. Ya.